Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qul rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifada wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa wal intifa'. وتمسك على كتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه ومدنا بأسراره وأنواره ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة. Akan kita lanjutkan membaca kitab Nasha'ihul Ibad, dan sekarang kita sudah memasuki bab yang keberapa? Bab yang keberapa? Bab yang ke-6. Babus Sudasi, bab yang ke-6. Bab yang ke-6 ini ada 17 mau'idhah. 2 dari hadis dan yang lain dari asar. Asar itu perkataan sahabat atau tabi'in atau juga ulama. Kita mulai dari yang pertama, berarti hadis. Al-maqalatul ula, maqalah yang pertama. Jadi kitab Nasha'ihul Ibad ini kitab yang sangat unik. Bab 6 itu isinya 6 nasihat. Bab 5 isinya 5 nasihat. Jadi ini kitab yang sangat penting untuk mubalik itu penting. Untuk nasihati orang itu penting karena ada angka-angka itu menarik gitu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sittatu asya'a hunna gharibatun fi sittati mawadhi. Kata Rasulullah, ada 6 perkara di mana 6 perkara tersebut asing di dalam 6 tempat. Ada 6 perkara ini terasa asing jika berada di 6 tempat. Apa saja itu? Yang pertama, al-masjidu gharibun fima baina qaumin la yusalluna fihi. Masjid itu asing di satu tempat di mana di tempat itu orang-orangnya tidak sholat. Sekarang banyak masjid itu yang bagus tapi jamaahnya sedikit atau mungkin tidak ada. Kadang ada masjid bagus pinggir jalan raya, yang adzan 1, yang qomat 1, yang imami orangnya sama. Ini kemana orangnya? Itu masjid sangat asing di tempat di mana orang di situ tidak ada yang sholat. Makanya orang yang punya rumah dekat masjid itu ada enaknya, ada tidak enaknya. Enaknya gimana? Bisa sholat jamaah kalau mau lah. Kalau mau. Yang tidak enaknya ini resiko. Kalau dia tidak sholat jamaah atau misalkan di masjid ada acara-acara penting yang dia butuhkan tapi dia tidak hadir, ini resiko. Kalau orang jauh dari masjid wajar kalau tidak sholat di masjid. Wajar. Makanya sampai muncul satu hadis, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada sholat untuk orang yang berdekatan dengan masjid kecuali di masjid. Sampai ada juga kesimpulan yang mengatakan tidak sah kalau tidak sholat di masjid. Walaupun pendapat yang lebih kuat itu ya kurang afdol kalau ada orang rumahnya dekat masjid tapi dia tidak sholat di masjid. Makanya asing. Ada masjid di tempat yang di situ tidak ada orang yang sholat. Kecuali membangun masjid memang tujuannya agar ada yang sholat. Misalkan di tempat-tempat terpencil, kemudian membangun masjid tujuannya orang yang tidak sholat akhirnya bisa sholat. Di daerah Papua, daerah mana lagi? Daerah-daerah terpencil seperti itu memang tujuannya untuk dakwah. Terkait dengan masjid ada beberapa keterangan penting. Man nawwara masajidallahi binahwi qiraatil Qur'an nawwarallahu qabrahu. Barang siapa
yang menerangi masjid-masjidnya Allah dengan misalnya membaca Al-Quran, artinya tidak harus membaca Al-Quran dengan hal-hal yang baik, maka Allah akan menerangi kuburnya. Dalam satu hadis yang lain disebutkan, innallaha tabaraka wa ta'ala yaqulu, sesungguhnya Allah berkata, ini berarti hadis qudsi, inni la ahammu bi'adabi khalqi, sesungguhnya aku akan menyiksa kepada makhlukku, hamba-hambaku. Fa idza nadartu ila ummari buyuti, tapi jika aku melihat kepada orang-orang yang meramaikan rumahku, artinya apa? Masjid. Tapi jangan dipahami Allah ada di masjid. Allah tidak membutuhkan tempat. Wal mutahabbina fiyya, dan orang yang mencintai karena aku. Wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Asrifu anhumul adab, maka aku akan memalingkan kepada mereka siksa-siksa. Artinya orang yang meramaikan masjid itu tidak akan mendapatkan siksanya Allah. Ada satu cerita tentang masjid. Dulu itu ada seorang perempuan yang hitam yang bernama Ummu Mahjan. Ini hidup pada masanya Rasulullah. Ini perempuan ini punya kebiasaan membersihkan masjidnya Nabi. Berarti Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Suatu ketika Rasulullah itu mengunjungi orang-orang yang sudah meninggal dunia dan menziarahi kuburan-kuburannya. Dan waktu itu Rasulullah melihat ada kuburan yang baru. Kemudian Rasulullah bertanya, ini kuburannya siapa ini? Kemudian ada yang menjawab, innahu qabru Ummu Mahjan. Ini kuburannya Ummu Mahjan wahai Rasulullah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Fabakar Rasul. Rasulullah menangis. Kenapa kalian kok tidak mengabari saya kalau dia sudah wafat? Kalau saya tahu dia wafat kan pasti akan saya sholati, kata Rasulullah. Kemudian sahabat menjawab, wahai Rasulullah, dia itu mati karena saking panasnya waktu itu. Mungkin waktu musim panas begitu, saking panasnya. Dan waktu itu, waktu Ummu Mahjan ini wafat, engkau sedang istirahat. Kami khawatir engkau nanti juga terkena panasnya matahari. Ini jadi sahabat itu ya, di sisi yang lain ini gimana? Tidak ngabari, tapi di sisi yang lain juga kasihan kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah karena penyesalannya beliau mensolati Ummu Mahjan yang sudah dikuburkan. Kemudian Rasulullah berkata kepada para sahabat, idza mata minkum ahadun fa akhbiruni bimautihi. Jika salah satu dari kalian ada yang meninggal, maka kabari aku tentang kematiannya, hatta usolli alaihi, sehingga aku mensolati kepada mereka. Fa inna man shallaitu alaihi fid dunya kanat sholati syafa'atan lahu fil akhirah. Karena sesungguhnya jika aku mensolati orang yang meninggal dunia di dunia, maka itu menjadi syafaat dia nanti di akhirat. Makanya untuk sholat jenazah itu sangat dianjurkan yang ngimami itu adalah orang-orang yang soleh. Ya, karena Rasulullah juga seperti itu. Ya, walaupun misalkan tidak sama Rasulullah dengan orang-orang sekarang, tapi orang soleh itu juga salah satu orang yang mempunyai semacam kartu untuk bisa nyafaati kepada para pecintanya. Akhirnya setelah itu Rasulullah ini berkomunikasi dengan Ummu Mahjan, sudah meninggal di dalam kubur. Assalamualaikum ya Ummu Mahjan. Ini menyapa kepada Ummu Mahjan. Ayyul a'mali wajadti afdal. Amal apa yang engkau temukan di sana yang paling bagus? Sahabat tidak ada yang bisa mendengar. Rasulullah setelah itu diam, mungkin kemudian menjawab Ummu Mahjan itu. Setelah itu kemudian Rasulullah berkata kepada sahabatnya, para sahabatnya, innaha taqulu, Ummu Mahjan ini berkata kepada saya, lam ajid afdhala indallahi min tanzifil masjid. Aku tidak menemukan amal yang lebih afdol di sisi Allah daripada membersihkan masjid. Setelah itu Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya,
Innallaha tabaraka wa ta'ala banalaha baitan fil jannah. Sesungguhnya Allah itu membangunkan baginya rumah di surga. Arohal an jalisatan fihi. Aku melihat sekarang dia sedang duduk di rumah itu. Ini yang menjadi masalah. Kadang-kadang ada orang itu ngotori masjid, rokokan di masjid. Nah, asapnya, abunya itu kadang dibuang sembarangan, asal saja begini. Atau kadang ada orang makan, ya makannya sih boleh, tidak apa-apa, asal tidak mengotori masjid. Makanya kalau kita itu ada hal-hal yang misalkan kotor atau apa, ya masukkan ke sakunya. Kalau itu memang dari bajunya atau apa, jangan ditaruh di masjid, karena mengotori masjid itu adalah hal yang sangat tidak dianjurkan. Bahkan di masjid yang sering terjadi itu ngomong dalam hal urusan dunia itu tidak diperbolehkan. Termasuk mengumumkan barang yang hilang itu tidak boleh di masjid itu. Kalau ada orang yang mengumumkan seperti itu, kata Rasul, biarkan hilang saja, tidak apa-apa. Tidak boleh mengumumkan di masjid, tidak boleh. Kalau pengen mengumumkan, keluar dari masjid, umumkan. Itu pakai pengeras suara, tidak masalah. Tapi kalau di masjid tidak pantas ngomong hal-hal yang berbau dunia. Apalagi kadang-kadang masjid dibuat kampanye. Kalau sudah waktunya pemilihan, ini masjid apa lapangan, apa alun-alun. Kalau di tempat-tempat lain masih mending. Dan termasuk hal yang harus diperhatikan pada saat masuk masjid adalah mendahulukan kaki kanan, ketika keluar mendahulukan kaki kiri. Ini kalau tidak dibiasakan susah, bener loh. Ini kalau tidak dibiasakan susah, tapi kalau sudah terbiasa akan refleks sendiri. Termasuk masuk rumah, termasuk pokoknya masuk itu sunnahnya pakai yang kanan, keluar itu sunnahnya pakai yang kiri. Sama seperti memakai pakaian, sunnahnya kalau memakai mendahulukan yang bagian kanan, kalau ngelepas mendahulukan yang bagian kiri. Saya pernah ngelihat ada orang, mungkin dia sudah istiqomah mungkin ya, masuk masjid pakai kaki kanan, mendahulukan kaki kanan. Pernah ada orang masuk masjid mendahulukan kaki kiri, kemudian setelah itu dia keluar lagi. Saya lihat masuk sambil dia mikir-mikir, kemudian kaki yang kanan. Lebih baik seperti itu, biar menjadi kebiasaan. Dan itu sunnah, hal yang gampang tapi kita sering lupakan. Bahkan dalam keterangan di dalam kitab Nashihud Diniyah, al-kalamu fil masjid ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Ngomong hal-hal yang tidak manfaat, apalagi urusan dunia di masjid, itu bisa memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Ke masjidnya bagus, tapi pahalanya hilang. Pahalanya hilang. Ini terkait dengan masjid. Maka kata Rasulullah, masjid itu sangat asing di tempat di mana di dalamnya tidak ada orang yang sholat. Zaman sekarang berlomba-lomba membaguskan masjid, tapi lupa untuk membaguskan jamaah masjid. Mestinya ya yang perlu diperbaiki, ya walaupun bagus juga sama, masjidnya bagus biar semangat, ibadahnya full AC, macam-macam seperti itu. Tapi juga perlu diperhatikan ini jamaahnya ini gimana caranya biar semangat ke masjid. Tapi kadang-kadang sekarang ini pernah lihat ya di pinggir-pinggir jalan raya, terutama kota-kota besar, ada masjid itu yang di sebelahnya itu ada semacam meja, ada kursi, ada kopi, ada teh, tinggal ngambil, ada makanan juga, ada roti, ada makanan-makanan ringan. Itu bagus memang. Orang tujuannya biar mampir ke masjid. Tapi yang saya perhatikan, iya mampir, tapi mampirnya cuma makan aja. Kan ada ya di masjid-masjid, semisal contoh kayak di Keraksan itu ada, di Pajarakan itu ada masjid apa namanya lupa itu. Bagus, ada TV-nya juga di luar itu.
Tapi yang jadi masalah kadang-kadang orang itu istirahat, setelah itu ke kamar mandi, dan setelah itu ya sudah ngopi, ngeteh, ambil air, ambil kopi, dan selesai. Setelah itu pulang sudah, cuma mampir-mampir saja. Ini hal yang asing. Yang kedua, wal mushafu gharibun fi manzili qaumin la yaqra'una fihi. Mushaf itu, Al-Quran itu menjadi asing di satu rumah, tapi Al-Quran itu tidak dibaca. Kemarin saya ngajar di sekolah sini, di Miftahul Ulum. Itu ada tugas di LKS yang cuma centang-centang. Ada pernyataan seperti ini: setiap muslim wajib membaca Quran setiap hari. Itu jawabannya ada sangat setuju, ada setuju, ada tidak setuju, ada tidak tahu. Di situ ada beberapa murid itu yang menjawab tidak setuju. Tidak setuju. Saya tanya, alasannya apa? Kan begini Pak, kita ini kan tiap hari mungkin sibuk, pagi, siang, sore kerja, mungkin tidur. Karena anak-anak usia MTS ya yang saya ajar. Saya tanya, baca Quran setengah jam bisa enggak kira-kira? Waktu setengah jam yang kosong. Ya bisa. Kenapa kok dijawab tidak setuju? Diam dia. Kitab kamu apa? Ya Al-Quran Pak. Ya kamu tiap hari sering baca selain Al-Quran apa enggak? Iya. Sempat apa enggak? Bisa, sering. Anak-anak lugu ya MTS ya. Sering baca status, sering baca macam-macam. Nah, kenapa urusan Al-Quran tidak sempat dia jawab tidak setuju? Orang Muslim baca Al-Quran setiap hari. Akhirnya apa? Itu karena dia maju duluan, yang lain diganti semua. Kita ganti setuju. Terkena pengaruh. Nah ini menjadi asing kalau ada Al-Quran di satu rumah, tapi yang mempunyai rumah itu tidak membaca Al-Quran. Ada apa tidak ada? Banyak. Al-Quran cuma dipajang, ditaruh di atas meja, ditaruh di atas lemari, ditaruh di atas rak-rak. Itu menjadi hal yang asing juga. Ada Qurannya tapi tidak dibaca. Makanya kata Habib Ali Habsyi, pengarang Maulid Habsyi itu, beliau sampai merasa heran. Ata'ajjabu minal insani yaqulu, aku heran kepada seseorang yang dia berkata bidikun bihamun, aku lagi sumpek, aku lagi galau, aku lagi susah, aku lagi gelisah, wa indahul Quran, dia kan punya Quran. Orang itu terlalu banyak ngeluh, terlalu banyak lagi sumpek, lagi galau, lagi gelisah, lagi susah. Quran itu pegang, setelah itu baca, insya Allah itu hilang semuanya. Jangan cuma ngomong galau-galau terus, tidak ada ininya, tidak ada selesainya. Kata Habib Ali Habsyi, aku heran sama orang seperti itu. Dia ngerasa sumpek, dia ngerasa susah, dia ngerasa gelisah. Dia kan punya Quran. Quran itu adalah mukjizat. Kadang-kadang kalau di sinetron ya, aku menunggu mukjizat Tuhan. Quran itu tidak dibaca. Quran itu adalah mukjizat yang sangat luar biasa. Bahkan dulu itu ada namanya Abu Muawiyah Al-Aswad. Beliau itu orang yang tidak bisa melihat. Saya juga dulu waktu di Tarim punya guru yang tidak bisa melihat. Ya ini bahasa halusnya ya. Tidak bisa melihat. Beliau hafal Quran 30 juz. Jadi saya pernah setoran kepada beliau. Itu hafalannya luar biasa, kuat, dan bahkan melebihi orang yang bisa melihat gitu. Jadi beliau itu pasti di sampingnya ada bagian sekretaris yang nulis, yang setoran ini namanya siapa, ditulis di surat apa, ayat berapa, halaman berapa, nanti biar untuk setoran berikutnya biar tahu gitu. Jadi ada yang nulis itu. Nanti yang paling terakhir itu dia yang mengantarkan guru ini untuk pulang sambil nuntun begitu, karena rumahnya tidak begitu jauh dari Masjid Segaf. Beliau ngajar di Masjid Segaf di Tarim itu. Saya pernah suatu hari, saya yang paling terakhir setorannya. Beliau tidak pernah marah. Ketika kadang-kadang saya itu ya agak nakal. Kadang-kadang tidak masuk.
kalau pas lagi setoran, karena belum siap hafalan. Besoknya masuk, ditanya, kamu kenapa kemarin kau udah masuk? Ya, saya jawab, saya tidur Ustaz. Ya karena memang tidurnya kan memang tidak siap. Ya, cuma senyum, tidak marah, tidak apa, tidak pernah saya melihat beliau itu marah. Pada saat saya ngantarkan pulang itu, saya kadang-kadang kan di tengah-tengah lagi nonton itu, saya ajak ngobrol. Beliau kaget ketika saya ajak ngobrol, ternyata beliau itu fokus murojaah, mulutnya itu qomat kamit terus murojaah. Jadi sambil jalan itu beliau murojaah hafalan-hafalannya itu. Dan yang lebih membuat saya itu hati saya teriris itu, ternyata setelah nyampe rumah itu disambut oleh anak-anaknya, ada juga istri-istrinya. Itu beliau tidak lari dari tanggung jawab itu, menafkahi mereka dalam kondisi tidak bisa melihat. Allah yarham itu. Nama guru saya itu Ustadz Husain Ba'u Taifah. Itu beliau tidak bisa melihat. Dan ngajar di beberapa tempat, termasuk di masjid, termasuk di Darul Mustafa juga pernah ngajar itu beliau. Tidak bisa melihat. Kita ini yang Masya Allah bisa melihat, jangankan hafal, baca saja. Masya Allah, males-malesan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya kata Rasulullah, Quran itu sangat asing di satu tempat, satu rumah yang dimana penghuninya itu tidak membaca. Kemudian yang ketiga, wal Qur'anu gharibun fi jawfil fasik. Quran itu asing di hatinya orang yang fasik. Maksudnya ada orang-orang itu fasik, banyak dosanya, tapi dia hafal Quran. Orang-orang barat itu banyak loh yang hafal Quran, tapi ya dia melanggar aturan Allah, dia tidak melakukan perintah-perintah Allah, dia orang yang ahli maksiat, tapi hafal Quran. Itu menjadi asing. Kalau yang hafal Quran orang yang laki-laki yang soleh, perempuan yang solehah, pantas ya, pantas. Tapi kalau Al-Quran ini yang hafal ini orang-orang fasik, yang tidak meyakini tentang kebenaran Al-Quran, yang tidak mengamalkan isi-isi Al-Quran, ini menjadi asing, kata Rasulullah. Pernah tidak menjumpai seperti itu? Mungkin belum ya kalau di sini ya. Banyak orang-orang barat itu, orang-orang Amerika yang bukan non-muslim ya, hafal Quran itu banyak. Atau kadang ada orang juga muslim tapi dia fasik, orang yang terbiasa melakukan dosa kecil atau dia melakukan dosa besar, itu namanya fasik, tapi dia hafal Quran. Itu ada seperti itu. Dan saya pernah lihat sendiri, muslim. Dan saya pernah lihat sendiri. Itu menjadi asing, kecuali dia itu sudah berubah. Ya wajar kalau sudah berubah, ya jangan diungkit-ungkit masa lalunya. Iya, kasihan. Wong dia sudah punya niatan yang sangat kuat untuk berubah, tapi diungkit-ungkit masa lalunya. Al-Quran itu memiliki keutamaan yang sangat luar biasa, besar. Salah satu di antaranya manfaat dari membaca beberapa surat di dalam Al-Quran. Contoh, membaca surat Al-Waqiah 1 kali, setelah itu diteruskan membaca surat Al-Ikhlas 11 kali setelah sholat. Mujarrabun li taysiri rizki. Ini sangat mujarrab untuk memudahkan urusan rezeki. Caranya setiap selesai sholat baca Waqiah 1 kali, setelah itu Al-Ikhlas 11 kali. Kalau di Hadramaut itu baca surat Al-Waqiah dibaca setiap selesai asar. Kalau di Indonesia mungkin malam. Dan itu bukan tanpa alasan kalau di Tarim terutama. Pernah Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas itu mimpi ketemu Rasulullah, dan Rasulullah memerintahkan untuk baca surat Al-Waqiah setiap selesai asar. Jadi yang memerintahkan itu langsung Rasulullah. Termasuk hal beberapa surat yang penting juga yang bisa dibaca. Ada 4 surat yang dibaca setiap hari. Sehari semalam itu baca 4 surat ini penting. Pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Al-Alaq, Inna anzalnahu, Al-Qadar, Idza zulzilat, Az-Zalzalah, Li'ila fi Quraisy, Al-Quraisy. Orang yang membaca setiap hari, membaca surat itu 1 kali masing-masing,
tadfa'u syarral batin wad dhahir, insyaallah akan terhindar dari keburukan dohir dan batin. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam kitab Fathul Ghaib. Ini insyaallah tidak kena sihir, tidak kena santet, tidak kena guna-guna, tidak kena pelet, tidak kena ajaran goyang, mesem, macam-macam kayak gitu. Ada juga surat-surat yang lain. Ini juga untuk semacam perlindungan, pemagaran. Ada 3 surat dibaca pagi dan sore. Berarti pagi baca, sore baca. Kalau tadi cukup sehari semalam cukup baca 4 surat tadi itu, masing-masing 1 kali. Kalau ini pagi dibaca, sore dibaca. Surat Al-Asr, surat Al-Quraisy, dan surat Al-Falaq. Ini surat-surat pendek yang sengaja saya ini kan, saya kutip karena kemungkinan hafal semua, jangan surat-surat yang panjang Al-Baqarah atau apa. Ini 3 surat ini tidak ada huruf kafnya. Kata ulama tidak ada huruf kafnya, wa ma fihinna kaf. Dan di dalamnya ada kaf yang lain. Artinya kaf itu kafin anisyari, bisa mencukupi dari segala macam keburukan. Ini juga sama. Surat-surat untuk perlindungan. Kalau urusan hajat pengen cepat dikabulkan, dan ini sudah banyak terbukti, baca surat Yasin 41 kali dalam 1 majlis. Ini memang sudah banyak terbukti kalau seperti ini. Tapi benar-benar harus cari waktu, tidak tahu ya itu butuh berapa jam. Baca surat Yasin itu kayaknya kira-kira nggak sampai, sekitar 7 menit mungkin. Kayaknya anggap saja 10 menit. Anggap saja 10 menit begitu. 10 kali 40 berapa? 400 ya? Hah? 400 menit. 400 menit berapa jam? 60 7 jam. 4 jam ya? Hah? Sampai 7 jam? Sampai 7 jam ya? Ya mulai saja. Yang penting 1 majelis dan tidak boleh ngomong sama orang. Jadi kalau perlu yang di rumah itu suruh keluar semua. Di rumah sendirian sudah keluar semuanya, saya mau bersemedi gitu. Baca 41 kali surat Yasin, kemudian minta sama Allah. Dan itu sudah pernah ini saya dapat cerita. Ini orang Kresek Probolinggo yang diambil menantu Kiai Fakih Pasir Putih. Ini dulu teman saya ini pernah belajar di Tarim, dia pengen haji, sudah izin sama orang tuanya, tapi orang tuanya tidak punya uang. Akhirnya dia ini ke Zambal, ke makom Zambal, kemudian baca ini 41 kali. Tapi tidak dalam 1 majelis. Ternyata masih tetap, tiba-tiba jarak beberapa hari ditelepon sama orang tuanya. Ini sudah alhamdulillah ada rezeki, sudah kamu daftar haji. Kalau di Tarim kan daftar haji langsung bisa berangkat, tidak harus nunggu. Itu beberapa keistimewaan surat di dalam Al-Quran. Kalau pengen ikhlas, itu memperbanyak membaca Qul huwallahu ahad. Kalau pengen jadi orang jujur, itu sering membaca surat Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kalau pengen jadi orang yang jujur, jadi orang jujur pasti mujur. Yang berikutnya, yang keberapa? Yang keempat, wal mar'atul muslimatus shalihah gharibatun fi yadi rajulin zalim. Perempuan muslimah yang solehah itu menjadi asing jika menjadi istrinya orang yang dolim. Pernah lihat gak? Itu menjadi asing itu. Mana tadi saya sudah sudah saya tandai kok tiba-tiba menghilang. Jadi kalian tuh sudah enak, saya itu persiapan sudah pontang-panting gitu. Cari di kitab ini, cari di kitab itu, kalian tinggal makan aja. Tinggal makan ilmunya maksudnya.
Tidak usah susah-susah payah belajar. Itu menjadi asing. Misalkan istrinya itu mubalighoh, bagian ceramah, diantarkan sama suaminya, pakai celana pendek, kemudian tatoan. Udah, nanti kalau sudah dapat uang kita buat pesta-pesta, saya mau judi. Ini kan menjadi asing. Makanya kata Rasulullah itu, man sabarat ala su'i khuluqi zawjiha a'tahullahu misla thawabi Asiyah imra'atu Fir'aun. Barang siapa yang sabar atas keburukan akhlak dari suaminya, maka Allah akan berikan pahala sebagaimana pahalanya Asiyah, istrinya Fir'aun. Kecuali perempuan itu bisa merubah suaminya, asal tidak terpengaruh. Tidak apa-apa, bagus kalau seperti itu. Menjadi asing itu. Yang keempat, warrajulul muslimus sholih gharibatun fi yatimra'atin radi'ah. Orang laki-laki yang soleh punya istri imra'atin radi'ah. Perempuan yang buruk, sudah wajahnya buruk, akhlaknya buruk, nasabnya juga buruk, sayyatil khuluq, akhlaknya juga buruk. Ini menjadi asing. Apakah ada? Ya ada, seperti itu ada. Dikatakan oleh sebagian ahli balaghah, al husnul khuluq min nafsihi fi rahatin wan nasu minhu fi salamah. Orang yang punya akhlak baik itu, dia itu tidurnya enak, nyenyak. Sedangkan orang lain itu bisa selamat dari dia. Kebalikannya, wasaiul khuluq annasu minhu fi bala wa huwa min nafsihi fi ana. Kalau orang yang punya akhlak tidak baik, orang lain itu merasa bahwa dia adalah bala, dan dia sendiri tidak nyenyak tidurnya itu, khawatir diserang, khawatir diancam, tidak nyenyak, tidak enak itu. Maka itu menjadi hal yang asing. Makanya kata Rasulullah, man sabara ala su'i khuluqi imraatihi, barang siapa yang sabar atas akhlaknya, buruknya akhlaknya istrinya, maka Allah atahullahu minal ajri misla ma utiya Ayyub ala bala'ih. Allah akan beri pahala sebagaimana Nabi Ayyub diberi ujian oleh Allah. Nah, ada banyak cerita sebenarnya di sini. Makanya kalau bisa itu jam 6 mulai biar agak panjang. Nah, cerita Syekh Abdurrahman Bajal Haban, pernah tahu? Hah? Seorang wali terkenal di Hadramaut. Jadi beliau itu punya istri yang cerewet, yang ngomel-ngomel, yang pokoknya menjengkelkan itu, Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Tapi sabarnya itu Masya Allah luar biasa. Syekh Abdurrahman Bajal Haban ini, suatu hari Syekh Abdurrahman Bajal Haban ini mau pergi ke satu tempat untuk beribadah. Mana dia Syekh Abdurrahman Bajal Haban? Nah ini, pergi ke satu tempat untuk beribadah, dan di sana ada dua laki-laki yang juga beribadah di sana. Mungkin sama-sama memiliki nasib yang sama. Ini sumpah ini kalau di rumah ini ketemu sama istri yang ngomel-ngomel terus. Akhirnya ini punya kesepakatan, nanti biar ibadahnya tenang, ada kalau waktu ibadah ada yang keluar untuk cari makan, untuk persiapan makan. Ya sudah disepakati deal itu. Akhirnya ibadah. Pada saat dua laki-laki ini ibadah, bertawasul, kemudian turun makanan dari langit. Ini Syekh Abdurrahman Bajal Haban ini merasa heran. Ini kok bisa secepat itu dia ini bisa diturunkan makanan dari langit. Kemudian bertanya, apa yang kamu tawasuli itu? Kok bisa secepat itu? Kemudian dua laki-laki ini menjawab, aku bertawasul kepada Syekh Abdurrahman Bajal Haban.
Dia tidak tahu kalau yang di sebelahnya itu adalah Syekh Abdurrahman Bajalhab. Ya kenapa kok kamu tawasul sama dia? Ya karena dia itu orang yang sabar terhadap akhlak dari istrinya. Maka kemudian Syekh Abdurrahman Bajalhab ini pulang dan menjelaskan kisah itu kepada istrinya. Fatabat min su'i khuluqiha, kemudian istrinya bertaubat. Ada juga cerita itu. Dulu itu ada seorang suami, ini lagi-lagi cerita suami yang dimarahi istri. KDRT ya, bukan KDRT itu. Terlalu ekstrim kalau KDRT. Dulu itu ada seorang suami itu yang pekerjaannya cari kayu di hutan. Setiap kali pulang itu kayunya itu dibawa oleh macan, diantarkan di atas di punggungnya macan ini. Nah, kemudian ada orang yang bertamu di rumahnya laki-laki ini. Yang keluar ternyata istrinya. Mana suamimu? Nah, suamiku pergi, semoga tidak kembali. Didoakan seperti itu. Kalau perlu tidak balik lagi. Ternyata ini balik bawa kayu dibawakan oleh macan. Ternyata ini punya karomah karena punya istri yang cerewet, istri yang ngomel-ngomel, istri yang menjengkelkan. Wali rata-rata istrinya seperti itu. Kalau tidak percaya di survei aja. Wali itu rata-rata istrinya menjengkelkan. Makanya kalau pengen punya suami yang jadi wali, kamu harus menjengkelkan. Kemudian jarak beberapa waktu datang lagi bertamu itu. Kemudian yang keluar, ini kok sudah beda. Yang keluar bukan yang kemarin yang ngomel-ngomel itu. Kamu kok di sini? Kamu siapa? Saya istrinya. Mungkin kalau pakai bahasa Madura itu pakai bahasa Madura yang halus itu. Saya ini istrinya, laki-laki yang lagi cari kayu di hutan, semoga dia diberikan keselamatan oleh Allah. Pokoknya halus pokoknya. Yang kemarin kemana? Sudah mati. Bisa mati juga itu. Akhirnya setelah ini suaminya pulang, manggul sendiri itu. Tidak dibawakan sama macan. Ternyata ada hikmahnya punya istri cerewet itu. Bisa punya banyak karomah. Karomahnya hilang setelah punya istri yang solehah. Itu tidak perlu dicari, tapi itu takdir dari Allah. Tidak usah dicari, nanti kamu nyari tambah susah, nanti tidak bisa ngatasi. Jadi itu menjadi asing kecuali dia bisa ngambil manfaatnya. Termasuk Kiai Hamid Pasuruan itu, istrinya sendiri waktu itu tidak percaya kalau Kiai Hamid itu wali. Masa Hamid ini wali? Jadi orang yang paling tidak percaya wali itu orang terdekat biasanya. Karena yang dilihat ya setiap harinya seperti itu. Kalau orang jauh biasanya lebih gampang percaya. Yang kelima. Yang keenam. Wal alimu gharibun baina qaumin la yastami'una ilaihi. Orang alim itu menjadi asing di satu tempat di mana orang-orang itu tidak mau mendengarkan dia. Sudah dikasih saran, kasih nasihat, kasih mau'idhah, tidak mau didengarkan nasihat dari orang alim. Apa kata Rasulullah? Innallaha ta'ala la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati nadharar rahmah. Allah tidak akan melihat kepada orang-orang yang tidak mau mendengarkan ucapannya orang alim. Kalau sudah tidak dipandang Allah, itu tanda Allah murka kepada dia. Tapi juga ada yang menjelaskan di sini yang dimaksud bukan hanya kepada orang yang tidak mau mendengarkan ucapan orang alim, tapi Allah tidak akan memperhatikan orang yang tidak sholat di masjid, orang yang di dalam rumahnya ada Al-Quran tapi dia tidak mau membaca, orang yang istri yang buruk, yang mempunyai suami yang soleh yang tidak mau taat, dan begitu juga seterusnya, itu Allah tidak akan memandang kepada mereka. Ini 6 hal yang asing di dalam 6 tempat yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan
membahas makalah yang kedua. Wallahu a'lam bishawab.